pengacara Dr. Tifa dan Roy Suryo CS ketakutan apabila pemanggilan pertama langsung ditahan dan mereka akan ngamuk katanya begitu. Dan coba saja kita dengarkan pernyataan mereka. Seperti apa ya ketakutannya. Sujana Esa MSI. Saya pikir siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan harus pulang mereka pada panggilan hari pertama. Tidak ada alasan penahanan. Ya, tidak ada penahanan. Ya, harus pulang. Wajib pulang. Pertanyaannya kalau tetap ditahan, Lawan itu kontradiktif akan memancing gelombang-gelombang lain yang bisa menyasar kepada orang-orang tidak bersalah. Justru yang bersalah itu harus dikejar lebih dulu karena sudah dilaporkan dan banyak membuat kegaduhan. Di media sosial. Bukan Dr. Roy dan kawan ini asal mulanya adalah dari siapa kita semua tahu. Kalau mau sebut namanya boleh. Ya. Lanjut, setelah Bapak Damai Hari Lubis akan ditandatangani oleh Bapak Azam Khan sebagai kuasa hukum yang juga sekjen dari TPUA. Silakan Bang Azam. Ya. Bisa saya bacakan Bang Azam? Ya. Ya. Jadi Ya, itulah tadi pengacara daripada tim TPUA ya katanya ya, dari tim pembela ulama umat Islam gitu ya, pembela Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya, di mana pengacara ini dipimpin oleh Egy Sujana begitu ya. Namun demikian mereka pada ketakutan kalau pemanggilan pertama langsung ditahan. waktu datang nanti Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Katanya itu rental. Nama sebuah perusahaan. Bohong lagi nih ya? Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. istrinya Bobi. Istrinya Bobi. Ini fakta. Istri dari Gubernur Sumatera Utara Istri yang dari aktif. Gubernur Nggak bayar Sumatera pajak aktif. tuh. Ya. Jadi nggak berhenti berbohong walaupun udah pensiun. Sekali sudah bohong. Oke. Petagian. Iya. Tapi sedikit Pak. Iya. Jadi tadi Bapak bilang datang jam 10, pulang jam 12. Iya. Apakah itu indikasi perlakuan istimewa? Iya dong. Loh, iya, masuk aja mobil bisa masuk ke Akses ruang langsung. SPKT. Oh iya, biasanya nggak parkir jauh ya. Kita parkirnya Dan di- disambut. Ya, disambut. Kita kagak pernah digituin. Dan itu sebenarnya biasanya masuk bukan dari pintu situ, masuk tuh dari pintu kiri, itu masuk dari pintu belakang gitu. Iya, salah. Jadi perlakuan istimewa. Dengan dia muncul melaporkan, itu kan blessing, bos. Ya. Susah membuat dia muncul itu. Dia ngasih surat kuasa kepada Otto. Nah, ini jangan lupa nih, Jokowi saya gugat dua versi. Versi pertama presiden, debat dengan hakim, hakim mengasih usul jangan jabatan presidennya, karena dua kali saya gugat dalam pengertian presiden, yang datang jaksa agung, yang datang menteri seknek. Walaupun anak buahnya, ku lawan. Gue nggak gugat lo, yang gue gugat Jokowi presiden. Ya kami ini ditugasi, kami ini, ya kita nggak bisa jawab juga kan. Dalam arti emang tuh logika struktur kan. Baiklah, Pak Hakim, bagaimana saran Pak Hakim? Hakim yang nyarankan waktu itu diganti aja pribadi, betul semua? Saya gantilah Jokowi pribadi, walaupun dia masih presiden. Karena bagi saya Jokowi pribadi atau Jokowi presiden saat itu existing dia presiden. Ya kalau saya sama aja, itu kan blown aja itu mereka itu. Ketakutan. Tapi izin Pak, itu gugatan itu apakah itu yang dikatakan Pak Yakub Hasibuan dia menangkan? Iya. Itu yang dimenangkan, kapan dimenangkan? Coba gila itu orang itu. Jadi bukan menang itu ya? Yang bukan menang, apa yang menang orang kita beralih subjek hukum yang kita gugat. Diperbaiki. Makanya baru muncul si Otto. Oke. Jadi Otto diberi kuasa, saya lihat juga tanda tangan basah Jokowi. Waktu itu saya gugat terus karena Jokowi nggak pernah bikin tanda tangan, tidak pernah. Malah bikinnya surat tugas kepada Jaksa Agung, kepada Menseknek. Gua nggak anggap di sidang, apa lu tuh siapa, nggak ada urusan malu.
Yang urusan gua bang presiden. Mensesnek waktu itu Pratikno ya Pak? Iya, Berarti harusnya Pratikno. Bapak waktu itu udah dapat Pak Pratikno sudah datang ke sidang ya? Enggak Udah yang datang juga, anak buahnya ya? Anak buahnya, Oh, oke. levelnya office boy gua nggak tahu kali. Oke siap, lanjut Pak. Tidak menghina ya, istighfar ya. Tapi nggak leverage dong. Kan gua lawyer. Ya. Harus yang datang lawyer juga. Ya. Gua gugat, tapi saran hakim sangat bijaksana. Oke, ku pindah menjadi pribadi melawan Jokowi dan muncullah Otto. Ketika muncul Otto, dia mungkin sudah styling dengan hakim, terkondisilah semua saya dikondisikan mesti maksa sidangnya dengan offline. Ya saya tidak mau kok offline. Ini kan sidang terbuka. Sebelum offline, Sebelum gimana? ada pernyataan harus disepakati yang tidak mau ditandatangani penggugat. Kan untuk offline perlu disepakati. Si Otto main datangnya ke depan tanda tangan. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Saya dipanggil, nggak mau saya. Enak aja. Gua nggak sepakat. Nah, logika hukum perdata. Ini perlu dipahami. Ini mau hukum nih. Hukum tertinggi dalam perdata adalah kesepakatan. Jadi, jika saya satu pihak yang tidak bersepakat, batal demi hukum dong. Ya. Pertanyaan seriusnya, kenapa dijalankan terus? Harus Oke. diikuti penggugat. Kan harusnya kita yang gugat. Kita yang gugat. Dan ini udah tahap ketiga loh. Tahap pertama, gugatan saya cabut karena Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap. Ya. Maka peristiwa perdata pindah ke pidana. Kalau pidana, beban pembuktian sama siapa? Dua-duanya. Bukan dong. yang Jaksa Oh, iya, dan jaksa. polisi. Dia nangkep. Oh iya betul. Ya, mana buktinya? Mana buktinya? Minimal 2 alat bukti. Nah, ketika di persidangan 6 bulan loh, Michael. Ya. Bukan cukup lama, bukan sebentar, 6 bulan, tiap minggu, tiap hari Kamis saya ingat. Ya. Datang ke Solo, ongkos sendiri, semua sendiri. Bagaimana coba kita? Ya, ya. Dengan segala kekurangan kita. Tapi Allah tetap beri pertolongan, kekuatan yang dahsyat. Nggak akan takut. Karena menurut ilmu hukum juga anomali. Ini udah diprotes oleh DHL. Anomalinya apa? Gus Nur Bambang Tri TKP-nya di Malang, Jawa Timur waktu podcast. Kan mestinya diperiksanya di Malang dong. Sesuai dengan TKP. Ini ditangkap di Jakarta. Oke, yang nangkep Mabes. Udah siapa yang bisa ganggu Mabes, ya toh? Maka harusnya periksa di Jakarta. Dipindahin ke Solo coba. Bagaimana coba? Alasannya memang ada. Saksi-saksi banyak dari Solo. Lah kalau saya menolak juga enggak kan nggak bisa. Dia udah pidana. Ya. Harus laksanakan perintah undang-undang. Nah, jadi dengan suasana yang sungguh sangat terpaksa, kita nggak suka, kita banyak keluar biaya karena di sana kan kita harus bolak-balik dong. Minimal nginep sehari, nggak mungkin nggak. Belum akomodasinya dan lain sebagainya. Tapi atas izin Allah semuanya bisa dilakukan. Dan tibalah saat sidang demi sidang, saat masuk pembuktian. Tentu saya tagih dong ijazah aslinya. Apa kata jaksa? Nggak ada bang, saya cuma dapat fotokopiannya. Dapatnya cuma begini. Yang itu kan dilegalisir. Lo kan ngadirin menghadiri tokoh Profesor siapa saya lupa kalau nggak salah dari UKI, ahli hukum pidana, tentang fotokopi bisa nggak jadi alat bukti. Ya nggak bisa, dia bilang. Dia ceritalah pengalaman, ada mahasiswa saya yang hilang juga, tapi ada laporan polisi. Nah, saya nanya sama polisi lagi di situ lewat jaksa, Jokowi hilang nggak ijazahnya? Ada laporannya nggak? Kagak ada. Berarti kan nggak hilang dong. Oke? Itu confirm itu. Terus gimana nih? Karena saya nggak puas, gini-gini, jaksa sini jaksa. Ini kan meja hakim nih. Saya duduk situ, dia duduk sini. Ini jaksa, ini saya. Ke depan semuanya depan hakim. Saya perlihatkan Pak Hakim, gini. Ini ente anggap hakim ya. Pak Hakim, ini ijazahnya fotokopi dan memang dilegalisir. Tapi apakah ini bisa jadi alat bukti? Ya nggak bisa, kata hakim. Jadi gimana Pak Hakim penunjuknya? Yaudah nanti saya catat. Catat apaan? Kok dicatat? Ya.
Harusnya kan batal demi hukum sidang itu. Hakim itu memutus bukan mencatat. Bukan catat. Itu toh, ini orang cerdas begini. Ya akhirnya kita gimana, hakim cuma begitu. Nampak sekali hakim telah berpihak kepada jaksa dan polisi. Oke? Buduk bareng lagi. Oke, catat lah, saya percaya deh. Catat Pak ya, nanti putusan akhir lo jangan sampai gue dikalahin lo. Iya dong. Karena udah telak saya menang itu. Dia nggak punya aslinya. Berarti tuduhan hoak, tuduhan menghebohkan masyarakat, tuduhan berita palsu, tuduhan kita menyampaikan tentang ijazah palsu, tidak benar. Yang benar memang nggak punya ijazahnya. Oke. Gitu. Akhirnya tiba putusan, tuntutannya 10 tahun. Bayangkan Roy, Simon, 10 tahun itu aduh emangnya sedikit. Akhirnya kita gugat terus dalam arti membela yang maksimal, tapi tetap dihukum 6 tahun. 6 tahun. Ini kekeliruan besar. Saya banding. Waktu banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, ongkos lagi, apa lagi, 3 bulan itu kurang lebih, ya toh? Putusannya diturunkin jadi 4 tahun. Menang dong, menang dong dari segi jumlah. Saya lihat diktum-diktumnya itu, kenapa kok dikurangi? Ternyata tidak ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Tidak ada. Dikesampingkan, diignore, diabaikan. Itu padahal yang tuduhan utamanya tentang ijazah palsu. Justru nggak ada. Yang ada disebut tentang ujaran kebencian dari Undang-Undang IT. Saya kritik lagi itu Pengadilan Tinggi. Ujaran kebencian itu menurut pasal 56A KUHP itu kan untuk agama. Ya toh? Untuk agama, untuk apa? Terus di alasannya untuk sara, suku, agama, ras, antar golongan. Coba lo pakai otak, otak lo pakai. Apakah ijazah palsu soal agama? Apakah ijazah palsu soal golongan? Apakah ijazah palsu presiden itu soal ras? Kagak. Tapi kenapa gue dikenain juga pasal tentang ujaran kebencian? Jahat kok hakim lu. Kau bertanggung jawab di akhirat besar nanti. Kau pakai nama Tuhan, demi Tuhan yang Maha Esa. Diputuskan lah kan? Kau bawa nama Tuhan tapi kau penipu. Azab Allah segera datang. Barangkali udah ada yang mati keluarganya itu, gue nggak tahu. Hakim, ya. Kami punya hak untuk mendoakan zolim kepada kalian karena kalian jahat sama kami. Itulah. Akhirnya saya kasasi. Tetap dihukum 4 tahun. Inkrah. Udah maksimal lah saya. Padahal masih ada 1 peluang PK. Udah percuma dong. Logikanya si Jokowi masih presiden. Ya. Hakim lebih takut kepada Jokowi. Jadi Tuhannya si hakim, jaksa, polisi, hakimnya, Tuhannya adalah Joko Widodo. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia Islam. Bukan Yesus Kristus kalau dia Kristen. Tapi Tuhannya adalah Joko Widodo. Musyrik kok. Musyrik nggak diampuni oleh Allah. Pasrah. Tapi pas ingkrah selesai, berarti kan udah punya bukti pasti dong inkrah, putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri. Itu saya bawa lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bos. Saya gugat lagi yang ketiga saya gugat lagi. Tapi apa jawaban pengadilan? Udah sidang 15 kali, ya, termasuk si Otto datang. Otto datang cuma 2 kali itu, gitu. Waktu Otto datang, tuh lo udah gak sebanyak ngomong lo tuh. Nih sekarang saya ngomong, lo bilang ijazah Jokowi asli, mana sampai sekarang nggak ada aslinya? Oh ada bang, belum waktunya aja. Belum waktunya kapan? Sekarang waktunya lo tunjukin. Panggil Jokowi. Nggak ditunjukin juga sampai detik ini. Lo mungkin karena diiming-iming jadi menteri kan bisa juga, atau dibayar mahal sama si Jokowi kan bisa juga.
lo jual, kau gade ilmu Dan intelektual. sekarang udah jadi wakil menteri beneran ya? Udah Anda nggak bisa turun jadi advokat. Ya, ada. Makanya dia tugasi anaknya. Yakub. Kurang ajar si Yakub lagi ngomong bahwa 2 kali ngalahin gue. Dari mana? Lu sidang juga nggak pernah. Kok ngalahin kita gimana coba? Itu kan udah kebohongan publik. Harusnya dia telah memberi keterangan palsu di pengadilan. Bapaknya si Otto. Sanksinya 7 tahun. Oke. Tapi nggak ada yang berani laporin Otto sampai sekarang. Saya heran juga nih. Panas Ya belum ya. Maksudnya respon Karena itu kan masih duduk kali ya. responnya pemberani gue demen nih. Ya, Nah, jadi gitu Michael, Ya. Rahmat Ya. dengan hormat, itulah poin-poin penting Ya. seharusnya kita tidak diadili. Ya. Karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 Ya. UUD 45. Sudah diucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dia nggak taatin. Kok tetap dia laporin saya? Ya Allah. Tapi Jokowi, saya happy. Kenapa? Karena banyak fitnah buat saya. Yang kenapa nggak ke Solo, kenapa ini, kenapa pret, nggak tahu dia. Michael, Siap. lo tahu panahan nggak? Maksudnya alat Mana? panahan. Ya. Kalau mau mana jarak jauh supaya sasaran tepat, lo tarik nggak busur? Tarik. Supaya dayanya lesatnya tinggi kan? Wuh. Kalau cuma segini, Enggak. apalagi dimajuin, dia nggak kepecahan. Itulah yang saya lakukan. Saya mundur dulu, saya lihat dulu, saya bidik mana kutu kupret, udah ketahuan nih. Sampai dia ngelaporin saya, peluang, baru gue lepas di sekarang sih. Gitu loh. Itu namanya strategi attack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjutin proses pelaporan kita tentang ijazah palsunya Bapak Jokowi. Seminggu lalu kita sudah ke Mabes, ya seperti diketahui semua. Sekarang kami maju ke Komisi 3, sehubungan dengan hal yang sama, minta kita benar-benar serius terhadap permasalahan yang satu ini. KMPRI insya Allah akan mengadukan Rektor UGM dan Dekan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, yang mana sampai hari ini cuma ngomong aja di medsos bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, tapi tidak pernah memberikan penampakan ijazahnya. Dan ke pengadilan. Tentu saja tidak harusnya di pengadilan dibuktikannya. Jadi bukan di medsos, karena medsos itu tidak bisa, cuma informatif. Tidak punya nilai hukum. Tidak punya nilai hukum. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, harusnya semua dibawanya ke pengadilan. Begitu saja, Bang. Ya, oke. Selanjutnya DHL dulu, yang tadi menemui bagian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya tadi mewakili Bang Eki, karena Bang Eki itu maunya 3 orang. Saya tahu beliau ini, akhirnya saya sama Arif tadi menggantikan Bang Eki. Seperti Bang Eki bilang tadi nggak boleh. Jadi loyalitas dia memberikan, termasuk ada diri beliau juga. Lebih baik saya dengan Arif tadi. Itulah ada dewasa Bang Eki ya. Tetap, tapi kalau dia marah-marah tadi ada marah itu mana sendiri. Yang kita sampaikan ini isinya adalah lampiran daripada pengaduan kita Mabes Polri. Berkas yang kita sampaikan ke Mabes Polri itu kita minta ditindaklanjuti dengan hak DPR RI sebagai fungsi kontrol. Jokowi udah pensiun, Jokowi masih public figure. Ada ikatannya itu tentang ijazah palsu. Nah ini penyidik. Kalau pakai ilmu penyidik, ini kan bukan delik aduan, harus diadukan, tapi sudah kita adukan. Nah, follow up-nya sisa. Nggak apa-apa kita ngalah, kita adukan. Nah, bahannya apa? Itu kan bisa dilihat kemarin oleh Roy Suryo. Oh, dia nggak diundang. Dan dia nggak berani akan datang. Mungkin itu nyindir itu, karena Mulyadi, Mulyono, alumni ya? Alumni. Ini Nata Nitilaku. Ya, disebut-sebut dari itu viral. Karena Mulyadi Mulyono memang bukan alumni, nggak bakal berani datang. Bukan asli. Kalau bukan asli berarti kan palsu. Tapi Mulyono kontradiktifnya kenapa rektor dekan
kehutanan UGM mengaku itu asli. Itu penipu. Harus kena makanya. Itu penipu. Waktu jadi wali kota, dia dokter Andes, Pak. Iya, pas presiden Pak insinyur. Presiden insinyur. Jadi begini, yang kita permasalahkan keasliannya, bukan yang ada di dalam. Di dalam itu kan bagian daripada rekayasa. Coba tanya orang-orang yang rapotnya palsu, ijazah palsu, masih ada di dalam. Yang kita tanyakan keasliannya, bukan yang ada di arsip. Nah, kalau soal Dan itu hasil kita lab cream-nya. hasil lab cream, nanti akhirnya ke situ. Kita sudah ada itu yang melihat itu, mengukur jarak daripada stempel-stempel itu, deskripsi maupun apa itu ketikan baru. Jadi lab cream yang menentukan. Jadi yang walaupun dikasih lihat di kertas yang kotor, itu sama pengacara lagu lama ya, taruhin kopi bisa ya, kopi digosok-gosok. Jadi yang bekas-bekas lama di dokumen bisa dibuat. Jadi yang masalahnya yang aslinya, bukan yang di arsip. Justru arsip inilah sebagai tertuduh, bukan arsipnya, orang dokumenternya, pemilik yang pengurus arsip itu di rektorat ya. Rektorat itu kantor. Ada pasalnya itu 263. Ada pasalnya. Dia ikut terlibat nanti semua tuh. 3, 264, 266. Nah, yang penting hakimnya progresif ini menghukum. Jangan cerita ada luar sah. Ditipu ratusan juta, masih cawe-cawe. Ya. Nah, triliun. Nah sekarang lagi Gibran lagi anaknya, hampir sama. Sekolah lulus SMP, 3 tahun di Singapura, 1 tahun di Malaysia. SMA aja kapan? Memangnya Singapura tunduk sama undang-undang Diknas kita? Kok bisa D1? Kok bisa S1? Awalnya S1. Kok bisa jadi setara? Itu kan permainan. Jadi sama ini anak sama bapak ini. Papa lagi, ya kan? Kok nggak ada tindak lanjutnya? Ini kami nggak mau jadi bangsa Indonesia. Wakil presiden seperti itu. Diadap. Kurang ajar itu tulisannya itu. Nggak pusing. Ya, kok nggak malu dia memimpin kita? Sekolahnya tuh nggak jelas. Tujuan kami SMP ini undang-undang informasi publik, hubungan tentang KIP, tentang keterbukaan informasi publik itu adalah hubungan antara pejabat publik dan publik, bukan lapor polisi. Jelaskan, kita benar kok. Ada 100% itu desimal Gibran itu 99,9 itu kalau desimal itu 100%. Itu lagi Hasil penelitian Roy Suryo. Roy Suryo itu pakar. Jadi maksud kami undang kita kalau benar, bukan main di pangkuannya pula lagi bang. ini yang fotokopi, ini yang diarsip kita, yang aslinya tentu Mas Jokowi. Siapa yang bisa lihat ini? Kalian aja belum tentu jelas segini. Apalagi begini di paha. Jadi bukan itunya, Pak Rektor itu. Dekan. Bukan itunya yang kita minta, bukan yang diarsipnya. Justru itu ada bagian daripada pemalsuan. Sindikat itu yang kita minta asli. Dekan kena, semua yang terlibat kena. Turut serta 55 KUHP. Dan keterangan palsu. Keterangan palsu itu nanti rembet itu. Ini masalah dunia ini berganti. Nah, sekarang Jokowi udah nggak jadi apa-apa. Kemarin dipecat itu. Sama PDIP. Senang, ya. Wah, bagus loh. Nah, ini juga kita laporkan Apa komentar Hasto dalam pemecatan Jokowi? Ya memang harus seperti itu karena sudah melanggar banyak. Sudah hianat dari presiden 2 kali, diputusnya hianat. Malah anaknya yang pakai jurus MA, MK. JR, MK. Nah, yang MA sih itu ya, anaknya satu lagi Anaknya ya. si Kesa. Gagal ya. Nah ini udah mulai nih. Jadi yang terlibat ijazah palsu Jokowi, ya kan? Hitung daripada keterangan kemarin. Rektor baru menerangkan kemarin penipuan dia sejak saat itu apabila bisa dibuktikan. Dekan baru kemarin, belum ada daluarsa. Ingat jangan sembarangan. Ini dunia politis ini bisa berubah. Ya Jokowi udah dipecat, ya. Nah, kita akan dukung semua itu. Nah, musuh bersama, common enemy. Common enemy. Saudara-saudara, kepentingan saya ke DPR adalah tahun 2022 kami pernah gugat DPR ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi di dalam konteks ini DPR satu pun tidak ada yang bicara, tidak ada yang datang. Tapi Puan Maharani buat tanda tangan surat kuasa kepada Biro Hukum atau apa gitu loh. Kan mestinya yang datang tuh minimal Komisi 3 gitu loh. Waktu itu tahun 2022 ya. Tapi itikat baik Puan kita hargai, bikin surat kuasa. Ketimbang Jokowi nggak pernah bikin surat kuasa. Terakhir kemarin. Dia bikin terakhir karena ujung udah nggak ada gunanya. Hakimnya udah dibuat. Dan dia juga ngutus Oto nggak bawa juga ijazah aslinya. Iya. Ya Oto kalau memang kau ada, kau wakil menteri sekarang, bawa ijazah aslinya, jelaskan di pengadilan. Kalau kau nggak bisa lakukan, kau telah memberi keterangan palsu juga. Kau bilang di pengadilan katanya asli. Nah, sekarang buktikan. Nah, mungkin ini zaman digital ini nggak bisa bohong gitu loh. Jejaknya jelas sekali gitu. Dan gini bang. Bentar dulu, ya apa? Jadi pengacara ketika digugat mau tergugat, dia selalu nih klien kita minta. Misalnya dia bilang ini sertifikat punya saya, pasti kita lihat aslinya. Tanya Oto pernah ngeliat nggak? Iya.
Jangan pegang itu, paling nggak buat konsinyasi. Ya ente kan rekan tuh, dia peradi ente KI, gimana? Ya bukan rekan. Apa tuh? Itu yang kita gugat dulu, dia hancur. Sekarang kabarnya udah 7 atau 8 itu pecah. Ya nggak tahu lah. Oke, lanjut. Katanya mau single bar saya dengar. Saudara-saudara, jadi ke DPR tadi sudah diungkap oleh DHL bahwa fungsi DPR itu salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Nah pertanyaan serius ini. Satu pun anggota DPR sejak zaman periode Jokowi Presiden 10 tahun, nggak ada satupun yang berani bicara tentang ijazah palsunya Jokowi. Nggak ada satupun, nggak ada. Jangan-jangan banyak yang palsu juga Bang dalam. Berarti anggota DPR juga banyak yang palsu, dugaannya begitulah. Jangan. Oleh karena itu, saudara-saudara DPR, saya mau uji juga nih Habibur Rahman, adik saya waktu di advokat, ya kan, di akta, ya kan, advokat cinta tanah air atau apa tuh, seingat saya. Kemudian juga di Gerindra, saya pernah bela Prabowo sebagai lawyer Prabowo, 2 kali presiden, 2014-2019 saya lawyernya sampai masuk penjara bela beliau. Nah, sekarang dia ketua Komisi 3. Saya datang sini resmi, prosedural, bikin surat. Kalian lagi reses, kapan undang kita? Resmi. Jadi terus kalau kita nanggu seminggu ini nggak ada, Anda udah meleot juga lah. Berarti udah masuk angin, nggak mampu. Ngapain lu jadi wakil rakyat? Ya, nggak ada gunanya wakil rakyat. Karena tidak fungsional membela aspirasi rakyat. Ini rumah DPR, rumah rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Anda wakilnya saya ini rakyat sekarang. Tapi kenapa kok rakyat nggak dianggap? Yang berdaulat rakyat. Oleh karena itu tidak bermaksud provokasi. Undangan dari Komisi 3 kapan? Karena mau kesini aja susahnya minta ampun, mau masuk aja nggak boleh. Ya. Ini selesai 20 Januari Bang. Kalau selesainya katanya 20 Januari, ya 21-nya kita udah diterima dong. Misalnya begitu. Proaktif. Komisi 3, Ibu Puan juga kalau bisa berani sebagai ketua DPR terima kita. Anda pernah nantang dulu kalau siapa yang punya bukti bawa. Bukti kita sekepok banyak lah. Ya, ada putusan pengadilan negeri, ya, ada putusan pengadilan tinggi, ada putusan kasasi, ada. Ini semuanya tidak pernah menceritakan atau menemukan atau memastikan adanya ijazah Jokowi. Nah, kalau dekan tadi UGM Fakultas Kehutanan dan rektornya berani menyebut iya, padahal fotonya beda, fotonya Hari Mulyono itu, ya. Anda harus buktikan secara lab crime, ya. Anda harus datang ke pengadilan atau ke sini ke DPR sebagai lembaga politik, ya, untuk minta pertanggungjawabannya, ya. Mengapa demikian? Termasuk rektornya dulu, si Pratikno itu, ya. Jangan menghilang kalian, ya. Oleh karena itu dengan hormat, tolong DPR gunakan fungsi Anda mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau kalian diam saja, kalian khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian sudah disumpah demi Allah untuk menjabat jabatan DPR Anda. Presiden juga sudah disumpah sesuai pasal 9 UUD 45, demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, jalankanlah undang-undang sebaik-baiknya. Kami ini prosedural, kami ini pakai pendekatan hukum, kami tidak bikin kerusuhan, kami betul-betul penegakan hukum. Advokat, polisi, jaksa, hakim itu adalah penegak hukum. Kami di sini berfungsi tim pembela ulama dan aktivis adalah sebagai yang namanya advokat penegak hukum. Satu lagi yang terakhir, kami senang Prabowo membuat amnesti terhadap orang-orang yang kena pidana dikaitkan dengan penghinaan kepada presiden. Dengan hormat, saya punya klien 2, Bambang Tri dan Gus Nur. Harusnya kalau memang amnesti, nggak ada lagi prosedur lain, namanya amnesti. Mesti keluar minggu ini juga. Gus Nur dan Bambang Tri harus dikeluarkan dari penjara. Karena itu bagian. Jangan keluar. Dia bulan April keluar dia. Kalau nggak ada gunanya amnesti itu, omdo aja, omon-omon juga. Saya kritik Prabowo kalau begitu. Gimana amnesti Anda diignore, diabaikan? Padahal kata Menteri Hukum saya dengar, dengan amnesti itu 30% lapas berkurang bebannya itu. Cukup besar 30%. Jokowi jadi hilang nggak pertanggung jawabannya karena di amnesti? Oh enggak dong. Jokowi kan pelakunya, bukan korban. Yang masuk penjara kan yang disebut korban. Jokowi mesti yang gantiin 30% itu masuk penjara dia. Itu logika. Gantian lah. Cukup dong Jokowi. Oh masih aja cawe-cawe. Dengan hormat, DPR. Dalam hal ini Puan Maharani, Anda pemimpin. Sumi Dasko, Anda wakil ketua DPR. Siapa lagi saya nggak tahu, nggak ingat. Ya, yang saya ingat 2 orang itu. Anda bertanggung jawab. Dan 2 ketua Komisi 3. Tegakkan hukum, panggil Kapolri. Mengapa laporan kita udah seminggu lalu bahkan jalan 10 hari ini tidak ada progresivitasnya?
Tidak ada laporan buat kita, tidak ada pemberitahuan. Apa mesti tunggu berbulan-bulan? Ini udah zaman teknologi, klik sebentar 5 menit selesai itu. Ya, kok udah berminggu-minggu gini belum ada kabar itu. Diduga ada dikit gitu. Saya kenal dengan Pak Sigit Jenderal, ya kita sama-sama berkawan. Kita pernah komitmen untuk kebersamaan ini dalam menegakkan hukum. Jangan sampai dicederai dengan kelakuan yang karena takut kepada Jokowi. Saya kira demikian. Semoga Allah redho. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.